Jamaah Majlis Kajian Sirah Nabawiyah rahimahullah mengawali kajian sirah kita pada pagi ini dan kebetulan bertepatan dengan awal-awal dari bulan Rabi'ul Awal, mana di dalam catatan ahli sejarah dilahirkan walaupun ahli sejarah berbeda pendapat dalam menetapkan tanggalnya. Ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana ma'ruf dan terkenal di kalangan umum, dan ada para ulama yang mengatakan bahawa Senin kedua Rabiul Awal itu jatuh pada tanggal 9. Allahu a'lam. Dan ahli sejarah bersepakat bahawa Nabi SAW juga wafat pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 12 ini. Para ulama berbeda pandangan dalam masalah yang sudah lama sebenarnya perdebatannya tentang apakah tanggal tersebut patut dijadikan sebagai perayaan atau tidak bagi kaum muslimin. Walaupun dari kajian sejarah Islam, catatan dalam sirah Nabawiyah, Nabi SAW tidak melakukan perayaan tahunan atas kelahiran beliau. Begitu juga para sahabat, baik Khulafa ar-Rashidun, para khalifah yang mengiringi atau yang melanjutkan tugas kepemimpinan umat setelah Nabi SAW ketika perayaan tahunan. Namun di kemudian hari muncul perayaan itu. Ada yang mengatakan dia muncul di kalangan Syiah, khususnya adalah kalangan Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah adalah kelompok Syiah berkuasa di wilayah Afrika Utara sampai ke Mesir. Di zaman Mu'izz lidinillah, mereka menguatkan kekuasaan mereka dengan membangun Kairo yang sekarang menjadi ibu kota Mesir itu, dan mendirikan Masjid Al-Azhar, dan panglimanya Jauhar As-Siqili. Di Al-Azhar itu didirikan pertama oleh Syiah. Tapi kemudian ketika Mesir dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian turunannya memerintah Mesir yang dikenal dengan Bani Ayyub, Kairo berubah masuk Al-Azhar menjadi pusat pengembangan ajaran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada masa Bani Fatimiyah itulah bermunculan
perayaan-perayaan atas kelahiran. Bukan hanya kelahiran Nabi, kelahiran Fatimah, kelahiran Ali, Hasan, Hussein, terutama kelahiran khalifah mereka. Dan ada pula yang mengatakan bahawa itu telah dimulai dari kalangan Ahlus Sunnah atas pertubuhan seorang faqih Syamah namanya. Allahu a'lam, tapi dalam pembacaan saya yang saya ketahui bahawa kalau yang disebut dengan perayaan kegiatan atau buat suatu perayaan dengan berbagai macam model dan aturannya, tradisinya, memang itu muncul kemudian, tidak muncul di zaman sahabat Nabi dan tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahawa ini diambilkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bentuk mereka mendasarkan kegiatan itu kepada dalil, seperti dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dengan alasan itu hari beliau dilahirkan. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hari kelahiran Isa dan sebagainya. Tapi berdalil dengan dalil-dalil seperti itu tentu bukanlah dalil yang sharih dalam menunjukkan dalam dalalahnya kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perayaan. Dan terlalu jauh kalau cara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan berbagai kegiatan yang terkadang berbagai keyakinan pula muncul, baca berbagai aurat, wirid dan zikir. Bahkan ada yang berkeyakinan bahawa Nabi SAW hadir dalam majlis itu secara ruhnya dan sebagainya. Tentu dalil-dalil itu tidak sampai ke sana kalau akan dipakai untuk menjadi hujjah pelaksanaannya. Itu juga kalau merujuk kepada puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertinya terlalu jauh memaksakan puasa Nabi di hari Senin itu, kemudian kesimpulannya adalah perayaan setiap tahun. Terlalu jauh memaksakan dalil untuk membenarkan apa yang telah dilakukan. Karena itu tidak mengherankan perdebatan tentang perayaan Maulid Nabi itu akan terus berkepanjangan, tidak akan berkesudahan. Siapa yang mau masuk dalam perdebatan itu akan masuk seperti dalam lautan tidak bertepi. Nah, akhirnya perdebatan itu menjadi bias. Biasnya begini. Mulailah merambah ke hal-hal yang sebenarnya telah disepakati oleh umat Islam. Itu mahabbatun Nabi, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulailah sebagian kelompok memakai alasan kecintaan Nabi itu sebagai hujjah untuk bersemangat menjalankan perayaan dan melemparkan tuduhan kepada pihak yang tidak setuju bahawa mereka tidak memakai Rasul. Kalau sudah sampai ke sana, sebenarnya itu bukan hujjah lagi. Itu sudah masuk ke ranah apa perbedaan seperti itu.
Kalau saya cenderung mengatakan bahwa ada hal-hal yang kita sepakati bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada Nabi adalah bahagian dari keimanan kita. Itu clear. Itu tidak ada ikhtilaf padanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari apapun, maka berarti iman kita cacat. Dan begitu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi dari cintanya pada ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Tidaklah beriman seseorang kamu sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya melebihi dari orang tuanya, waladihi melebihi dari anaknya, wannasi ajma'in dan melebihi dari seluruh manusia. Bahkan melebihi dari diri orang itu sendiri. Dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cintanya kepada dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham, juga dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun pernah bersama Nabi, beliau sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Qala lahu Umar, Umar berkata kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah yang paling saya cintai dari apapun, kecuali dari diri sendiri. Bahkan orangnya rahat, terang-terangan saja, dari apapun saya cinta kepada engkau ya Rasul, kecuali dari diri saya sendiri. Tentu diri saya lebih saya cintai. Begitu kita. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, Nabi, jangan begitu wahai Umar. Walladhi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, demi Allah subhanahu wa ta'ala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, kau harus mencintaiku melebihi daripada dirimu sendiri. Mendengarkan itu apa kata Umar? Qala lahu Umaru, fa innahu al-an wallahi, sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, setelah dia dengarkan itu, mi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, kau lebih saya cintai dibanding. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabda al-an ya, sekarang baru, artinya sekarang baru keimanan itu sempurna.
Nah, ini adalah titik ittifaq namanya. Titik yang disepakati. Orang mau melakukan perayaan Maulid atau tidak melaksanakan perayaan Maulid bertemu pada poin ini. Titik. Ini tidak patut kita jadikan hal-hal yang disepakati itu nanti ukurannya perkara yang ikhtilaf. Ini yang sering jadi pertikaian yang mengakibatkan perpecahan antar umat. Orang yang merayakan Maulid atau tidak merayakan Maulid pada hakikatnya tidak berbeda dalam poin ini, bahwa mereka sebagai seorang mukmin bersepakat bahwa cinta kepada Rasul adalah bahagian dari keimanan. Man tidak akan sempurna tanpa kecintaan kepada Rasulullah melebihi dari cinta kepada yang lain. Melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada manusia manapun, bahkan melebihi cinta kepada diri. Itu adalah sepakat. Jadi saya mengajak, betapapun ada perbedaan tentang apakah boleh atau tidak merayakan Maulid Nabi, jangan hal yang telah disepakati ini yang diporak-porandakan. Nanti perbedaannya bagaimana mengekspresikan rasa cinta itu. Persoalan. Cinta itu kan di dalam ya. Itu ada di dalam qalbu. Itu min a'malil qulub. Antara pekerjaan hati itu. Lisan, lidah, atau gerak lahir, itu hanya ungkapan dari rasa. Yang hakikatnya ada dalam qalbu itu. Karena itu kita bisa saja mengatakan ada kecintaan yang palsu kalau kita ukur dari sikap lahiriah. Berapa banyak cinta orang yang berserak-serak tapi sebenarnya banci di dalam. Nah, karena itu ketika kita melihat ekspresi kecintaan itu, ada pula hal-hal yang disepakati semestinya. Yaitu apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat bagaimana mewujudkan atau mengekspresikan, mengungkapkan kecintaan itu melainkan dengan mengikuti beliau. Tidak ada ikhtilaf. Tanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikuti beliau. Tidak ada makna cinta kalau kita mendurhakai beliau. Itu bohong namanya. Dakwaan palsu namanya. Kau dakwakan dirimu mencintai seseorang tapi engkau durhakai dia. Jika benar engkau mencintai seseorang, maka engkau akan menjadi orang yang taat dan patuh kepadanya. Kan begitu? Dan itu ungkapan atau sikap seperti diterima baik secara manqul maupun ma'qul.